Mari kita berdoa sekali lagi. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengerti diri kami sendiri. Tanpa firman-Mu, kami juga tidak mungkin mengenal Tuhan. Itulah sebab Engkau yang rela menyatakan kebenaran kepada kami, dalam mewahyukan kebenaran-Mu, untuk memperkenalkan diri-Mu, memperkenalkan diri kami, memperkenalkan dunia yang Tuhan cipta bagi kami, di dalam firman kitab suci-Mu, yang dari kekal sampai kekal, menjadi pedoman bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah memakai para nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dan Kristus yang datang ke dalam dunia, serta para rasul-rasul di dalam perjanjian baru, untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Itu sebab hamba-Mu berdoa, supaya pada malam ini, setiap orang yang Kau perkenan datang dan berada di dalam kebaktian ini, boleh menerima berkat dari Tuhan, boleh mengerti firman Tuhan, boleh mendapatkan pencerahan dari cahaya firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan jawaban yang memuaskan melalui pengwahyuan firman-Mu. Dengar doa kami demi nama Yesus Kristus. Kami anak-anak Tuhan minta kepada Tuhan mengusir setan dan segala anasir yang jahat keluar dari tempat ini. Dan Engkau tidak membiarkan mereka memberikan sesuatu tudungan yang menudung dan menutupi kami, sehingga kami tidak melihat akan kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita telah mengatakan 7 interpretasi yang sangat umum, yang kelihatan masing-masing ada kebenarannya, tetapi di bawah kitab suci semua menjadi kurang sempurna, dan semua menjadi kurang tepat, semua menjadi kurang benar, karena hanya firman Tuhan yang memberikan jawaban kebenaran yang mutlak kepada kita. Manusia dicipta menjadi apa? Menjadi wakil Tuhan. Manusia dicipta menjadi representatif surga yang berada di dunia. Saudara-saudara, mengapakah binatang itu melata, tetapi manusia berdiri? Mengapa binatang 4 kaki, manusia cuma 2 kaki? Saudara-saudara, selain keduanya ini adalah untuk kita bekerja sebagai tangan, tapi manusia berdiri, berarti kita harus hidup vertikal, bukan hidup horizontal. Saudara-saudara, singa, macan, sapi, semua binatang yang paling galak, yang paling hebat, semua hanya hidupnya itu horizontal, tapi tidak mungkin hidup vertikal. Hidup vertikal berarti manusia dicipta bukan hanya untuk dunia materi saja. Manusia bukan dicipta hanya mengkeduk, memuaskan diri dengan materi yang berada di bawah kita. Manusia harus berdiri tegak, karena kita mengetahui di atas sana yang tidak kelihatan ada Sang Pencipta yang menjadi tujuan terakhir kita hidup sementara di dalam dunia ini. Saudara-saudara, manusia vertikal, manusia mempunyai satu arah yang mendekatkan dan melekatkan dari bumi ini kepada surga. Itu sebab satu-satunya makhluk yang bisa berharap kepada Tuhan itu manusia. Satu-satunya makhluk yang bisa berdoa kepada Tuhan itu manusia. Satu-satunya makhluk yang bisa mengerti firman Tuhan itu manusia. Apa sebab? Karena Tuhan tidak mau mencipta manusia sama rata dengan binatang yang lain, yang hanya mengisi kebutuhan tubuh ini dengan materi-materi yang dicipta lebih turun, lebih rendah, lebih bawah daripada manusia. Manusia dicipta sudah mempunyai satu fase yang lain. Maka Yesus Kristus berkata, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja. Itu berarti kita masih perlu, tapi itu yang paling sederhana, yang paling sekunder, yang paling tidak penting. Bukan itu saja, bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, inilah sebab hari ini kita masuk ke dalam tahap kedua, mau mengerti tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi manusia yang diciptakan.
Manusia hidup ada tujuan atau tidak? Jika engkau mengatakan manusia hidup tidak ada tujuan, berarti engkau berkeliaran berpuluh-puluh tahun di muka bumi ini. Saudara-saudara, jika engkau mengatakan manusia diciptakan pasti ada tujuannya, maka saya akan mendesak saudara jawab kepada saya, apa tujuan hidupmu di dalam dunia? Kalau ini sudah menjadi sesuatu yang serius, maka engkau baru mengetahui bahwa engkau biasanya bermain-main dengan hidupmu. Karena engkau hidup tanpa rencana. Engkau hidup tanpa mempunyai satu tuntutan. Tanpa mempunyai blueprint. Tanpa minta kepada Tuhan menyatakan apa tujuan kepada engkau. Saudara-saudara sekalian, waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan menurut waktu dan proses yang ditetapkan oleh Dia. Di dalam surat Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11 dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan indah dan baik pada waktunya masing-masing. Apakah artinya ini? Dengan arti sesuatu kronologi, sesuatu saat, momen-momen yang ditetapkan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tetapi kalau ditanya, kapankah penciptaan manusia? Jawaban adalah manusia dicipta setelah semua selesai dicipta. Baru cipta manusia. Ini berarti manusia adalah ciptaan yang terakhir. Ciptaan yang paling belakang. Setelah semua sudah dicipta, baru mencipta manusia. Apakah artinya? Apakah ini mengandung arti? Jika manusia memang paling penting, mengapa tidak dicipta sebelum yang lain dicipta? Jika manusia memang paling penting, mengapa dicipta paling akhir? Saudara-saudara, justru paling akhir, paling penting. Segala sesuatu disiapkan dulu, sudah diciptakan semua sebelum manusia jadi. Baru diciptakan manusia, begitu jadi, manusia sudah boleh menikmati segala sesuatu yang diciptakan bagi manusia. Saudara-saudara, maka Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, segala sesuatu dicipta bagi manusia. Semua, 1, 2, 3. Segala sesuatu dicipta bagi manusia. Kalau demikian, manusia tidak boleh datang dulu. Manusia harus dicipta paling belakang. Karena yang lain disediakan dulu. Sudah semua sedia, baru manusia muncul. Ini rencana Allah. Ini cara Allah. Itu sebab kita mengetahui manusia lebih penting dari segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Karena yang lain itu dicipta lebih dulu dan dicipta untuk manusia. Boleh menikmati, boleh mempergunakan, boleh memakainya. Saudara-saudara, urutan daripada penciptaan Tuhan Allah ini menunjukkan signifikansi daripada manusia. Pentingnya manusia. Bernilainya manusia. Tujuan yang terakhir adalah supaya manusia boleh menikmati segala sesuatu. Maka manusia harus dicipta secara terakhir. Terakhir muncul ada manusia yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang paling berbijaksana, yang paling mempunyai sesuatu zat yang menuju kepada kekekalan, yang paling sempurna di dalam segala segi. Hanya satu makhluk, yaitu manusia. Itulah sebab setiap kali Allah menciptakan sesuatu, Dia mengatakan baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Berarti yang dicipta oleh Tuhan itu baik semua. Tetapi apakah bedanya? Pada waktu Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, Dia mengatakan amat baik adanya. Not good, but very good. Saudara-saudara, di antara baik dan amat baik, di antara yang baik dan sangat-sangat baik, tengahnya itu apa? Bedanya itu apa? Apakah perbedaan antara yang baik dan yang sangat-sangat baik? Itu hanya satu hal. Karena manusia dicipta untuk Tuhan. Manusia dicipta seperti Tuhan. Manusia dicipta berpotensi menghadap Tuhan. Manusia dicipta boleh bersekutu, boleh bergabung dengan Tuhan. Saudara-saudara, itulah rahasia.
Mengapa manusia dicipta disebut sangat baik? You are very good. Your existence is very important. Saudara-saudara, dirimu, kehadiranmu, eksistensimu itu penting. Engkau itu baik. Saudara-saudara, dari kaca engkau melihat dirimu baik bukan? Dari hati engkau mengetahui dirimu baik bukan? Kadang-kadang engkau menganggap diri kurang baik karena engkau mempunyai sesuatu pelanggaran terhadap sesuatu dalil yang sudah ditanam oleh Tuhan dalam hatimu, yaitu sesuatu hukum hati nurani. Saudara-saudara, itu pun tidak ada pada macan, itu pun tidak ada pada binatang. Saudara-saudara, jika manusia sadar dia manusia, maka hati nurani dia akan berkata-kata mewakili Tuhan. Kita mewakili Tuhan. Dan Tuhan mengirim wakil yang lain dalam diri kita. Supaya wakil itu boleh mewakili suara Tuhan. Terus mendidik, terus mengawasi. Sehingga kita tidak menyeleweng. Baru kita tuntas, boleh sukses menjadi wakil Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu namanya hati nurani. Dan kalau manusia melanggar hati nurani, dia akan berbuat jahat. Bahkan lebih jahat dari apapun. Saudara-saudara, kita kadang-kadang menegur orang lain, jahat lu kayak binatang lu. Kalau pada waktu kita menegur orang lain seperti binatang, engkau jahat sekali. Waktu engkau menyebut orang lain seperti binatang, engkau sebenarnya bukan menghina dia, engkau menghina binatang seluruh dunia. Karena apa? Pada waktu manusia berdosa, beraninya berdosa lebih daripada semua macam binatang. Jadi engkau mengatakan saya akan memalukan dia, saya mempermalukan dia. Engkau seperti binatang. Binatang-binatang kalau ngerti akan berontak semua. Mengatakan kapan dia seperti kita? Kita tidak seperti dia. Kalau kita makan kenyang kita tenang. Dia kenyang minta lagi. Dia sudah merebut uang begitu banyak, merebut lagi. Dia sudah membunuh begitu banyak, membunuh lagi. Itu adalah sesuatu yang lebih jahat daripada binatang. Saudara-saudara sekalian, maksakan manusia harus hidup lebih jahat daripada segala makhluk. Masakan manusia harus berbuat segala sesuatu melanggar akan hukum hati nurani yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, maka hari ini kita akan memikirkan apakah tujuan untuk manusia yang Tuhan tetapkan. Kemarin kita telah menyimpulkan kita wakil Tuhan. Lalu kita menjadi wakil Tuhan untuk apa? Kita menjadi representatif dari Tuhan. Tujuannya itu apa? What is the final aim and the telos, the purpose of being created as man. Sebagai manusia yang diciptakan, akhirnya itu tujuan terakhir itu apa? Saudara-saudara, mari kita memikirkan terlebih dahulu. Tujuan itu penting tidak? Tujuan itu penting. Kalau tidak ada tujuan, kita akan tersesat. Kalau tidak ada tujuan, kita akan berkeliaran. Kalau tidak ada tujuan, kita akan membuang waktu tanpa arah. Jadi tujuan itu menjadi salah satu bagian yang paling penting daripada makna. Saudara-saudara, apakah ini nilai hidupmu? Apakah ini adalah nilai hidupmu? Bukankah saya harus mempunyai nilai lebih tinggi? Di dalam mencari nilai, mencari makna, engkau harus menggabungkan dengan tujuan. Karena tujuan itu mengakibatkan kita mempunyai arah sehingga kita tidak berkeliaran. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian. Tujuan juga menentukan satu niat. Orang yang hidup tidak bertujuan tidak mungkin mempunyai kekuatan di dalam niatnya. Orang yang tidak mempunyai tujuan, dia akan sembarangan. Dia akan memboroskan waktu. Dia memboroskan bakat. Dia memboroskan segala potensi. Memboroskan segala sesuatu talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Karena dia tidak mempunyai tujuan. Tapi mereka yang mempunyai pengertian dan sadar. Hidup saya ada tujuan. Dia akan menghemat. Dia akan berbijaksana. Dia akan memilih. Sehingga potensinya tidak diboroskan. Boleh mencapai tujuan yang dia mau mencapai. Bukan saja demikian, tujuan yang sadar menjadikan kita bersemangat dan berjuang luar biasa. Ini sangat penting sekali. Orang yang tidak bertujuan, dia tidak ada perjuangan. Orang yang tidak bertujuan, dia akan sembarangan untuk melakukan diri, membuang segala sumber daya yang Tuhan berikan kepada dia. Bung Karno mengatakan,
hei ibu-ibu, hei pemuda-pemuda, taruhlah tujuanmu di bintang langit yang ketujuh, di lapisan langit yang ketujuh. Jikalau akhirnya engkau tidak mencapai langit ketujuh, hanya mencapai langit pertama saja, toh sudah di langit. Nah saudara-saudara, ini kalimat daripada Bung Karno. Berarti manusia tidak boleh, tidak ada tujuan. Manusia harus menetapkan tujuan. Dan kapankah manusia menetapkan tujuan? Kalau mungkin sedini mungkin. Saudara-saudara, kalau bisa semudah mungkin. Waktu engkau masih remaja, waktu engkau masih anak-anak, sudah mempunyai tujuan. Saya besar, saya dewasa, saya akil balik, saya tua, saya akan mencapai apa? Saudara-saudara, orang yang tidak mempunyai tujuan, tidak menaruh tujuan untuk merencanakan hari depan, orang itu akan seperti seorang yang terus tertidur dan terus membius diri. Akhirnya waktu dia bangun, dia sudah kehilangan semua kesempatan yang paling indah. Saudara-saudara, seorang sastrawan dari Amerika yang berada di New England yang bernama Emerson, dia mengatakan, a man who sits on sofa is very difficult not to fall asleep. Saudara-saudara, orang yang selalu duduk di sofa terlalu enak, dia tidak gampang menghindarkan diri daripada mengantuk. Saudara-saudara, karena apa? Terlalu enak, hidup enak, kadang-kadang menjadikan kita terpeleset. Hidup kaya menjadikan kita lebih gampang tergoda. Hidup terlalu lancar mengakibatkan kita tidak berwaspada. Saudara-saudara, saya sangat sedih melihat kekristenan 20 tahun yang lalu di Indonesia. Terlalu banyak teologi kesuksesan, teologi kelancaran, teologi kemakmuran yang telah menggerogoti iman orang Kristen, yang melemahkan gereja, yang menjadikan orang-orang modern ini tidak lagi berwaspada, tidak lagi bersiap-siap. Karena mereka tidak mempunyai perjuangan. Mereka tidak mempunyai sesuatu disiplin untuk bagaimana menghidupkan diri. Dan kesulitan bagaimanapun tetap bisa berjuang. Saudara-saudara, kita harus memiliki tujuan. Tetapi saya mau tanya, siapa yang menetapkan tujuan bagi kita? Kita sendiri kah? Semua orang yang seumur hidup mempunyai karir yang agung. Semua pada waktu muda mereka sudah menetapkan tujuan yang benar. Saudara-saudara, ini sesuatu pelajaran yang kita terima dari sejarah. Dan sejarah memberikan saksi kepada kita. Semua orang yang agung adalah orang yang sedini mungkin menetapkan tujuan untuk hidup mereka. Sehingga tujuan yang benar itu mengawal mereka. Tujuan yang benar itu merayu mereka, membujuk mereka, menarik mereka, memimpin mereka, memecut mereka, mendisiplin mereka. Sampai akhirnya mereka sukses. Jikalau pendeta-pendeta memberikan kepada engkau penawaran yang murah, asal percaya Tuhan, semua selesai. Asal percaya Tuhan, semua sukses. Asal percaya Tuhan, tidak ada susah. Semua lancar, pasti menjadi makmur. Saudara-saudara, maka saya khawatir hidup kekristenanmu akan menjadi hidup kekristenan yang tidak mempunyai semangat daripada Tuhan. Menjadi hidup kekristenan yang sangat mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan bagi hidup kita masing-masing. Tuhan menetapkan sesuatu titik terakhir dan Tuhan akan membawa kita menuju kepada tujuan-tujuan itu. Saudara-saudara, maka kita memikirkan apakah yang dikatakan di dalam kitab suci. Mengapa manusia dicipta? Manusia dicipta untuk apa? Saudara-saudara, segala sesuatu dicipta untuk manusia. Dan manusia dicipta untuk Tuhan. Semua. 1, 2, 3. Segala sesuatu dicipta untuk manusia. Manusia dicipta untuk Tuhan. Dari sini kita melihat sumbernya dari satu Allah yang maha tinggi. Dia menciptakan segala sesuatu. Lalu dia menciptakan manusia. Jadi Allah di tempat yang tertinggi. Segala sesuatu di tempat yang terendah. Manusia berada di tengah. Namun saudara-saudara, pada waktu kita menggambarkan ini, Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Jangan lupa,
Allah menciptakan manusia untuk dia sendiri. Sehingga di atas kita adalah Allah. Di bawah kita adalah alam. Semua 1, 2, 3. Di atas kita adalah Allah. Di bawah kita adalah alam. Nah, di sini saya melihat bahasa Indonesia sangat indah adanya. Karena waktu kita menyebut Tuhan, kita sebut dia Allah. Mulutnya terbuka, tidak bisa tutup. Betul nggak? Allah. Lalu terbuka, ada yang Allah. Begitu? Tidak bisa, saudara-saudara. Tapi waktu kita mengatakan alam bagaimana? Alam bagaimana? Tutup. Nah, sekali lagi. Di atas kita ada Allah. Semua buka besar ya. Mulutnya buka besar. Sekali lagi. Di atas kita ada Allah. Di bawah kita ada alam. Bagaimana panjang pun tutup dulu, betul nggak? Alam yang tutup. Nah, saudara-saudara, maka manusia terbuka kepada Tuhan, dan manusia berada di dalam dunia tertutup. Ini adalah alam, di sini ada Allah. Allah di atas, alam di bawah. Manusia di mana? Manusia di tengah. Saudara-saudara, itu sebab kalau kita menjadikan alam tujuan, maka muka kita akan terus lihat ke bawah. Karena ini tujuan, ini tujuan. Lalu kapan ke atas? Kalau minta pertolongan Tuhan, baru ke atas. Orang yang jadikan alam tujuan hidup, dia akan memperalat agama. Saudara-saudara, kapan manusia datang ke Tuhan? Pada waktu dia mau memperoleh sesuatu dari materi, tetapi tidak mendapatkan, dia berdoa, Tuhan tolong. Telah Tuhan tolong, untuk apa? Untuk mendapatkan dunia, untuk mendapat materi lagi. Orang demikian tujuannya bukan Tuhan. Tujuannya alam, memperalat Allah. Nah, saudara-saudara, ini salah sekali. Sebaliknya, seharusnya orang yang sungguh-sungguh mengerti apa artinya makna manusia, dia mengatakan Allah di atas, alam di bawah. Yang di atas maha tinggi, yang di bawah maha fana. Kalau yang maha fana bukan paling penting, jangan memperalat Allah yang maha tinggi untuk mendapatkan yang maha fana dan sementara. Mari kita terbalik, kita memakai segala sesuatu di bawah kita untuk memuliakan yang di atas. Nah, saudara-saudara, jadi kita memakai segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, untuk berjuang bagi apa yang kita harus berjuang, untuk mengerjakan hal sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu kita kembali memuliakan Tuhan, kita mempersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian alam tetap di bawah, Allah tetap di atas. Segala sesuatu untuk manusia, manusia untuk Tuhan. Kita berjuang setengah mati di dunia ini, akhirnya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya untuk apa? Bukan untuk diri, saudara-saudara. Kalau tujuan daripada prinsip Alkitab sudah kita mengerti, tak mungkin kita menipu diri. Tak mungkin kita merusak nama kita. Tak mungkin kita dimaki caci oleh zaman-zaman yang akan datang. Saudara-saudara, barang siapa yang hidup egois, mungkin dia kaya raya, tetapi dia akan maki caci oleh keturunan dan habis-habis. Barang siapa hidup untuk Tuhan, hidup untuk orang lain, meskipun dia menderita kerugian, menderita hal yang dipermalukan, menderita penghinaan, dia akan dipuji generasi-generasi tidak habis-habis. Saudara-saudara, apakah sih tujuan kita hidup di dunia? Kita memperalat Tuhan, doa, berbakti, baca kitab suci, supaya mendapatkan segala kekuatan Tuhan untuk memperoleh segala sesuatu. Dan itulah yang menjadi tujuan kita. Kalau demikian, agama itu menjadi alat. Agama menjadi instrumen di dalam egoismu sendiri. Saudara-saudara, ini bukan ajaran dari Tuhan. Saudara-saudara, ajaran dari Tuhan betul-betul jelas. Di dalam teologi reform, di dalam Westminster Confession, di dalam katekismusnya pertanyaan pertama, apakah tujuan hidup yang paling besar manusia hidup di dalam dunia ini? Jawaban adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan. Saudara-saudara, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Semua 1, 2, 3. Memuliakan Tuhan dan
menikmati Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Saudara-saudara, engkau bilang, aku nggak ngerti. Apa itu? Menikmati Tuhan. Menikmati es krim, saya tahu itu. Menikmati perempuan, saya tahu. Menikmati hidup mewah, saya tahu. Menikmati mobil yang enak, saya tahu. Menikmati Tuhan itu apa sih? Saudara-saudara, ini justru ada rahasia yang paling besar. Engkau menikmati apapun yang paling kaya, yang paling mewah, yang paling mahal di dalam dunia, akhirnya hatimu tetap kosong. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan di pinggir perigi di Samaria, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang minum air dari sumur ini akan dahaga lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepada dia, tidak akan dahaga lagi untuk selama-lamanya. Dia akan sampai hidup yang kekal, mendapatkan kepuasan. Ini jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam abad ke-20, permulaan seorang kaya membunuh diri. Pertengahan, beberapa milioner dari Wall Street membunuh diri. Pada pertengahan tidak lama lagi, bintang-bintang film yang indah, yang cantik-cantik bunuh diri. Saudara-saudara, mengapa mereka bunuh diri? Saudara-saudara, yang saya tadi katakan adalah majikan dari pabrik Kodak yang mempunyai kekayaan seluruh dunia. Waktu itu belum ada Fuji Film, belum ada Konica, belum ada Kodak yang lain. Yang paling penting adalah pabrik Kodak di Amerika. Saya pernah mengunjungi pabriknya yang paling pusat, saudara-saudara. Pada waktu seorang yang pemilik itu merasa hidup sangat kosong, tidak berarti, maka orang menganjurkan dia naik kapal yang paling mewah, keliling dunia satu kali, supaya engkau menikmati hidup. Jangan terus ada di rumah saja. Dia bilang betul juga. Dia beli kapal, beli tiket kapal yang paling mahal, keliling seluruh dunia. Saudara-saudara, setelah dia berpuluh-puluh hari keliling dunia, kaya raya uangnya, karena toko akhirnya yang di Amerika kalau tutup, maka yang di timur buka. Kalau yang di timur sudah mengalami senja, yang di Amerika sudah pagi, buka lagi. Uang yang dihitung itu, yang diuntung, bukan 1 bulan berapa, bukan 1 minggu berapa, bukan 1 hari berapa, tapi 1 detik berapa ribu dolar yang diuntung oleh dia. Saudara-saudara, setelah dia keliling dunia, sampai dia sudah selesai, mau masuk ke kota New York, dia berada di upstate New York. Waktu kapal itu menuju ke kota New York, dia mengatakan, inikah nilai hidupku? Saya sudah keliling dunia, hatiku tetap kosong. Sebelum dia sampai di rumah, dia sudah memakai pistol untuk tembak kepala sendiri. Dia mati. Siapakah dia? Pengemis? Bukan. Orang miskin? Bukan. Salah satu orang yang paling kaya di dalam dunia. Kenapa tembak diri? Karena dia tidak menemukan hidup sesungguhnya apa artinya. Saudara-saudara, pada pertengahan daripada abad ke-20, engkau melihat ada seorang yang cantik luar biasa, yang namanya Marilyn Monroe. Dia akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara, pada waktu tahun 29, resesi ekonomi melanda seluruh dunia, juga melanda akan Wall Street. Pada waktu itu ada satu loteng di atas Wall Street, ada 10 raja ekonomi yang paling besar di dunia. Mereka berkumpul bersama di loteng itu untuk membicarakan bagaimana menangani akan ekonomi yang begitu sulit sekarang. Sama seperti hari ini. Saudara-saudara, hari ini sepanjang hari engkau mendengar, melihat apa yang terjadi di Amerika. Semua saham turun. Begitu banyak itu air company yang sudah mau bangkrut. Dan pemeriksaan harus memberikan 5 billion untuk menolong akan satu airways, saudara-saudara, dan memberikan 10 billion lagi untuk memberikan pinjaman kepada airways supaya menghidupkan kembali, karena semua akan bangkrut. Resesi yang sama, 10 orang itu termasuk raja besi, raja minyak, raja ini, raja itu, tahun 29
Saudara-saudara, tetapi 20 tahun kemudian mereka menemukan di antara 10 orang paling kaya itu, satu sudah gila. Yang satu lagi masuk rumah sakit, gila. Yang satu lagi sudah bunuh diri. Dan yang dua sudah lari ke luar negeri karena sudah bangkrut. Inilah dunia. Saudara-saudara, uang itu makna yang terakhir kah? Tidak. Kekayaan, kemewahan, kemakmuran itu tujuan kita yang terakhir. Bukan, saudara-saudara. Manusia hidup bukan untuk itu. Maka teologi kemakmuran telah menggerogoti, telah melemahkan begitu banyak iman orang Kristen selama 20 tahun yang terakhir. Itu sebab kita mendirikan gerakan reform. Saya tahu banyak orang tidak senang. Biar yang tidak senang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya selama hidup akan teruskan dengan firman yang keras yang dikhotbahkan supaya menggugahkan orang Kristen, membangunkan kita, menginsyafkan kita supaya kita sadar di hadapan Tuhan. Manusia bukan hidup untuk kemakmuran. Manusia bukan hidup untuk kekayaan. Manusia bukan hidup untuk menghamburkan waktu, bakat dan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bukan sedang demikian. Hemingway menembak diri. Orang-orang yang paling cantik menembak diri. Paling kaya menembak diri. Mereka yang paling pintar, mereka membunuh diri. Karena apa? Karena hidup mereka tidak menemukan tujuan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab memberikan indikasi, menyisipkan rahasia-rahasia mengapa Tuhan menciptakan manusia. Pertama, saya akan melihat dari 4 sudut yang besar. The purpose of creating man as a representative of God on this earth. Allah mencipta manusia sebagai wakil Tuhan Allah di dunia ini. Pertama adalah manusia menjadi wakil Tuhan untuk mengelola alam semesta, khususnya bumi yang kita berada ini. Nah, saudara-saudara, we are created in order to manage, to domain, and to preserve the created environment in the universe, in this earth. Manusia dicipta untuk apa? Pertama, manusia dicipta oleh Tuhan untuk mewakili Tuhan, membudidayakan, mengelola, memanage, mengatur, memerintah, mempergunakan, menggarap dunia yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudara, itu sebab pada abad ke-20 baru manusia sadar kita sudah melanggar tujuan yang pertama ini. Karena apa? Karena kita merusak lingkungan, kita merusak bumi ini. Sekarang saudara-saudara, negara-negara yang maju, hampir tidak ada satu negara memiliki sungai yang airnya tidak ada racunnya. Saudara-saudara, kota-kota yang paling besar, hampir tidak ada satu kota yang udaranya tidak membahayakan kesehatan manusia. Saudara-saudara, bahaya-bahaya dari udara kotor keluar dari mobil-mobil, keluar daripada mesin-mesin, keluar dari segala sesuatu yang bermotor, telah mengakibatkan polusi, menudungi lingkungan kita yang menakutkan. Saudara-saudara, saya tidak berarti kita tidak boleh menemukan segala sesuatu, tidak boleh memakai bensin. Tapi saya berarti kita harus membereskan pengotoran dan polusi-polusi yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita ciptakan. Karena ini merusak akan apa yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, ini pertama, Tuhan berkata, Adam, Hawa, aku menciptakan engkau supaya kalian boleh memerintah borong di angkasa, memerintah semua binatang melata di bumi dan semua ikan yang berada di dalam laut. Jadi manusia pemerintah, manusia memerintah bumi, manusia mengelola bumi, manusia membudidayakan bumi, manusia manage, manusia domain, manusia harus memelihara baik-baik apa yang Tuhan ciptakan. Saudara-saudara, ini tidak ada pada binatang. Ini mandat budaya. Ini mandat yang diberikan kepada manusia. Itu sebabnya manusia boleh menyelidiki alam. Alam tidak bisa menyelidiki saya. Saya bisa menghitung berapa jauh matahari dari bumi.
Matahari tidak bisa mengerti saya dan Kur tengahnya berapa meter. Saudara-saudara, manusia bisa membawa binatang masuk ke dalam kebun binatang. Tidak ada binatang bisa membawa manusia masuk ke dalam kebun manusia. Tidak ada. Saudara-saudara, ini namanya mandat ilmu, mandat kebudayaan, mandat mengelola. Saudara-saudara, mengelola segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Ini hak manusia yang pertama. Ini tujuan. Melalui tujuan ini, maka mungkinlah terjadinya ada hasil ilmu. Science as a result of the mandate in the culture. Science as a result of human research of the universe. Waktu kita menyelidiki alam semesta, kita menemukan semua yang diciptakan Tuhan. Bijaksana-bijaksana yang terpendam, yang tersimpan di dalamnya. Lalu kita menghitung, kita merumuskan, kita memberi jawaban. Akhirnya kita mengerti karena kita menggali rahasia Tuhan. Saudara-saudara, itu namanya ilmu pengetahuan. Ini adalah tujuan pertama. Maka tidak salah saudara belajar baik-baik. Pemuda-pemudi belajar sepintar mungkin, belajar sedalam mungkin, mengerti seluas mungkin segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena di dalamnya engkau menemukan rencana Allah, engkau menemukan bijaksana Tuhan, engkau menemukan berapa hebat, berapa mulianya Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, tujuan pertama, manusia menguasai alam, manusia mengelola alam, manusia membudidayakan alam, manusia mempergunakan alam, manusia mengerti, menyelidiki alam. Tetapi saudara-saudara, pada waktu dosa sudah masuk dalam hidup manusia, dosa sudah mencemari akan sifat kita. Apakah yang kita kerjakan di mandat pertama ini? Kita bukan mengelola, kita memperkosa alam, kita menindas alam, kita merusak alam, kita mempolusikan alam, kita membuat alam akhirnya menjadi musuh untuk hidup kelestarian daripada umat manusia itu sendiri. Ini adalah dosa. Saudara-saudara, mari kita mengerti akan poin pertama ini daripada dunia hubungan saya dan segala dunia yang bersifat fisika. Saya dan alam, saya dan materi, saya dan uang, saya dan bumi, saya dan tumbuh-tumbuhan, saya dan makhluk segala binatang. Siapa saya? Di mana tempat saya? Saya mengelola, saya memerintah, saya diperbolehkan menerima, menikmati segala sesuatu. Karena segala sesuatu dicipta bagi saya. Ini pertama. Kedua, manusia dicipta oleh Tuhan. Tujuan yang kedua yang besar itu apa? Tujuan kedua itu adalah manusia dicipta untuk menjadi pemancar kemuliaan dan kesucian dari Tuhan Allah. Ini adalah tujuan kedua. Pertama, mandat kebudayaan, mandat di dalam fisika, mandat di dalam mengelola alam. Kedua, mandat moral, mandat kelakuan, mandat kerohanian. Saudara-saudara, mengapa manusia dicipta? Manusia dicipta untuk menjadi reflektor. Saudara-saudara, kalau matahari sudah terbenam, engkau melihat kenapa malam jadi gelap begini? Oh, tidak lama lagi bulan keluar dari jauh di situ. Bulan mulai naik. Waktu bulan naik, waktu bulan purnama, engkau melihat, oh bagus juga. Karena cahayanya meskipun tidak sejelas seperti matahari, paling sedikit memberikan pengarahan di mana saya harus berjalan. Saudara-saudara, bulan yang pada cahaya paling sempurna bisa memancarkan 7% daripada cahaya matahari. Saudara-saudara, jadi matahari kalau pada waktu siang memancarkan cahaya besar sekali, malam bulan itu hanya memancarkan 7% paling banyak. Nah saudara-saudara, bulan mempunyai kemungkinan merefleksikan cahaya dari matahari. Demikian engkau dan saya. Mengapa saya dicipta? Mengapa engkau dicipta? Kita dicipta oleh Tuhan untuk merefleksikan cahaya Tuhan. Sehingga orang boleh melihat dari diri engkau ada Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau betul-betul memancarkan cahaya, memancarkan kemuliaan, memancarkan sifat ilahi, orang lain akan melihat pasti ada Tuhan. Kalau tidak,
Tak mungkin orang ini memancarkan kemuliaan dari Tuhan hidup kepada kita. Nah saudara-saudara, ini pemancaran apa? Saya tadi menyebut dua hal. Kemuliaan dan kesucian. Semua, 1, 2, 3. Kemuliaan dan kesucian Tuhan. Sehingga manusia harus menjadi pemancar seperti mercusuar. Manusia harus menjadi reflektor yang boleh keluarkan cahaya dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, manusia memang dicipta untuk ini. Manusia dicipta untuk mewakili Tuhan, menyatakan Tuhan, merefleksikan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan terlihat di dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan terlihat di dalam diri kita. Kesucian Tuhan, kebajikan Tuhan, cinta kasih Tuhan terlihat melalui hidup kita. Maka Tuhan dipermuliakan. Yesus Kristus berkata, biarlah orang melihat kebajikanmu, dan Bapamu di surga akan dipermuliakan. Saudara-saudara, biarlah orang di dunia ini melihat engkau memancarkan cahaya. Pada waktu Yesus di dunia, dia berkata, aku adalah terang dunia. Dan Yesus berkata juga, kamu adalah terang dunia. Pada waktu Yesus berada di dunia, dia menjadi terang dari Tuhan. Setelah dia naik ke surga, dia memberikan kekuatan kepada engkau dan saya, memberikan mandat kepada engkau dan saya. Kita menjadi terang untuk menerangi orang lain. Saudara-saudara, saya mau lihat, saya mau tanya, orang lain melihat apa dari kita? Melihat dari kita kebencian, kedengkian, kelikuan, kelicikan, kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan. Atau orang melihat cinta kasih, kesungguhan, kesucian, kebajikan, keadilan melalui tingkah laku dan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, ini adalah hal yang kedua. Manusia dicipta oleh Tuhan. Tujuan kedua yaitu memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kesucian daripada Tuhan. Ini kedua. Saudara-saudara, ketiga, Tuhan mencipta manusia untuk apa? Tujuan yang ketiga di dalam Alkitab dikatakan apa? Alkitab berkata kepada Tuhan, kepada kita, bahwa Tuhan mencipta manusia menjadi wadah. Wadah apa? Wadah untuk menerima anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, wadah ini bisa menerima anugerah dari Tuhan seperti satu gelas. Gelas ini boleh mengisi air. Air ini boleh mengisi gelas yang kosong. Dari bawah makin naik ke atas, makin penuh. Sudah penuh sampai di atas. Bagaimana? Dia bisa luber, dia bisa penuh dan bisa bagi ke orang lain. Nah, ini adalah tujuan ketiga. Manusia berbeda dengan semua makhluk, karena makhluk tidak mungkin diisi apa-apa lagi ke dalam otaknya. Makhluk tidak bisa diisi apa-apa lagi ke dalam hatinya. Mereka hanya mempunyai data bank yang demikian kecil, hanya menyangkut hal-hal bersangkut paut dengan insting daya dasar. Dia hidup, dia perlu makan, dia perlu seks. Inilah dua hal, dua impuls yang mendorong binatang-binatang itu hidup terus. Saudara-saudara, mereka hidup untuk apa? Cari makan. Cari makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk cari makan. Cari makan apa? Untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk cari makan lagi. Itulah dorongannya. Itulah putarannya. Terus putar di situ. Saudara-saudara, engkau juga demikiankah? Engkau hidup untuk apa? Cari makan. Makan untuk apa? Supaya hidup. Hidup untuk apa? Boleh cari makan. Makan untuk apa? Cari hidup lagi. Kalau engkau demikian, engkau tidak berbeda dengan binatang. Saudara-saudara, seorang filosof 2380 tahun yang lalu di Tiongkok mengatakan, Xingye, food and sex are both the most basic impulse of the life. Dia mengatakan makan dan seks ini adalah dua keinginan terbesar, dua kebutuhan terbesar, dan itu sebenarnya sama dengan binatang. Tapi Mencius mengatakan ada 4 hal lagi yang membuat manusia berbeda dengan binatang. Pertama, perasaan terharu. Itu kalau tidak ada, engkau bukan manusia. Perasaan malu. Itu kalau tidak ada, engkau bukan manusia. Perasaan salah. Engkau tidak bisa rasa salah, engkau bukan manusia. Perasaan membedakan baik dan jahat, itu harus ada.
Maka saya melihat di sini, saya melihat ada satu wahyu umum yang direfleksikan dan yang direaksikan oleh manusia yang berasal dari Tuhan. Tuhan berkata, manusia berbeda. Manusia lain sama yang lain. Manusia bukan hanya untuk hidup, makan, dan seks. Manusia mengerti apa itu malu. Manusia mengerti apa itu salah. Manusia mengerti apa itu menyesal. Manusia mengerti apa itu terharu. Manusia mengerti apa itu harus kita bedakan. Yang benar dan tidak benar. Yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, berarti aspek rohani. Kita dicipta oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, kita dicipta untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan berkata, isilah aku. Oh Tuhan, isilah aku. Saudara-saudara, mengapa perlu diisi? Karena tanpa Tuhan kita tak pernah puas. Tanpa Tuhan hidup tidak pernah sempurna. Berapa kaya pun engkau akhirnya menjadi kosong. Berapa nikmat pun akhirnya engkau menjadi bosan. Berapa mulia pun akhirnya akan menjadi layu. Berapa panjang umurnya akhirnya engkau akan mati. Saudara-saudara, dunia ini bukan selama-lamanya. Dunia ini bukan sepuas-puasnya. Dunia ini hanya sementara saja. Itu sebab kembalilah kepada Tuhan. Datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, isilah aku. Lalu engkau tanya, Tuhan isi apa? Tuhan akan isi dengan dua hal. Pertama, anugerah. Kedua, kebenaran. Semua 1, 2, 3. Pertama, anugerah. Kedua, kebenaran. Nah, anugerah tanpa kebenaran itu adalah orang yang tidak mungkin berbijaksana. Dan kebenaran tanpa anugerah itu adalah berkognitif tapi tidak mempunyai pengalaman menikmati Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maka Yohanes pasal pertama mengatakan, firman sudah menjadi daging dan hidup di tengah-tengah kami, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Nah saudara-saudara, dengan demikian Tuhan menurunkan kedua hal ini untuk mengisi hidup manusia, mengisi hidup kita dengan anugerah, mengisi hidup kita dengan kebenaran. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai dua-dua, baru hidup kita itu puas. Kalau kita hanya mempunyai satu, kita menjadi orang yang pincang. Saudara-saudara, seringkali saya berkata kepada anak-anak sekolah teologi, cilakalah engkau kalau engkau belajar, engkau mengerti. Engkau mendapatkan angka yang tinggi. Engkau mendapatkan SKS yang banyak. Engkau mendapatkan topi dan diwisudakan. Tapi engkau hanya mempunyai pengetahuan. Engkau akan makin sekolah, makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang Kristen yang mengerti. Tapi pengertian tidak berubah menjadi hidup rohaninya dia. Itu sebab kita perlu hal yang kedua. Selain mengerti kebenaran, kita perlu anugerah. Anugerah berarti kita selalu mengetahui bahwa kita tidak cukup. Maka kita perlu Tuhan. Orang yang sadar anugerah, ada orang yang sadar keterbatasan diri. Orang yang sadar anugerah, ada orang yang sadar memerlukan Tuhan. Orang yang sadar anugerah, bersadar kalau dia tidak layak menerima. Orang yang sadar anugerah, ada orang yang bisa memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, betapa banyak orang Kristen sebelum kaya doa sama Tuhan, sesudah kaya dia lupakan Tuhan. Sebelum kaya istrinya satu, sesudah kaya gundik yang rahasia banyak. Saudara-saudara, sebelum kaya berdoa kepada Tuhan, sesudah kaya dia maki-maki Tuhan, dia mulai membuang Tuhan, memperalat Tuhan Allah. Saudara-saudara, karena apa? Dia mulai menjadi sombong. Dia mulai tidak mengerti. Dia perlu anugerah terus menerus. Sekali lagi, saya mengucapkan 4 prinsip ini. Orang yang berada di kesadaran perlu anugerah. Dia mengetahui berapa terbatasnya diri. I'm so limited. I'm so poor. So God, I need you. Orang yang berada di anugerah, dia sadar keterbatasan diri sendiri. Kedua, orang yang berada di keadaan anugerah, dia sadar dia memerlukan janji dan kemurahan dari Tuhan. Kalau ada Tuhan yang memurah, kalau Tuhan tidak janji, saya tidak bisa dapat apa-apa. Maka saya perlu kepada Tuhan. Ketiga, orang yang mengerti anugerah adalah orang yang bisa betul-betul rendah hati. Saudara-saudara, jangan sombong.
Saya sombong karena saya lebih pintar. Coba tanya, pintarmu dari mana? Saya hebat karena saya bisa khotbah. Hebatmu dari mana? Saya mempunyai uang lebih banyak. Uangmu dari mana? Saya lebih sehat dari orang lain. Kesehatanmu dari mana? Saya lebih pintar nyanyi. Suaramu dari mana? Kalau itu tahu, engkau tahu semua dari Tuhan. Engkau akan menjadi rendah hati. Engkau baru sadar dirimu tidak ada apa-apa. Ini prinsip ketiga. Dan keempat, orang yang mengerti anugerah, dia suka memuliakan Tuhan. Bukan merebut kemuliaan. Bukan membanggakan diri. Bukan mengangkuhkan diri. Tapi memuliakan Tuhan. Ini semua adalah semata-mata dari Tuhan saja. Saudara-saudara, manusia dicipta oleh Tuhan. Pertama, mengelola alam. Kedua, menyatakan moral. Ketiga, menerima anugerah Tuhan. Mengerti firman dan kebenaran Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, jadilah manusia yang seumur hidup terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadilah manusia yang seumur hidup terus mengejar pengertian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, 12 tahun yang lalu saya mendirikan Gereja Reform Injil di Indonesia. Sebisa mungkin setiap minggu saya berkhotbah sendiri. Sebisa mungkin setiap kali khotbah lebih daripada 1 jam. Engkau bilang, bukankah tidak lama kemudian kehabisan bahan engkau berkhotbah? Saya mengetahui begitu banyak gereja yang khotbahnya cuma 10 menit, 20 menit, nyanyinya 1 jam, 1 jam setengah. Saudara-saudara, saya tahu ini sekarang banyak gereja sudah mulai tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Mereka menganggap terbiasa dengan tidak usah dengar khotbah. Itulah kebebasan. Tapi saya berkata kepada saudara, dengar firman Tuhan sampai mengerti, baru engkau menikmati kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan ini menjadikan engkau beriman dan bersandar kepada Dia terus menerus. Setelah 12 tahun, coba tanya kepada mereka yang ikut kebaktian di gereja kami, apakah mereka bosan firman Tuhan? Apa mereka rasa tidak perlu lagi? Sudah mengerti banyak. Saya sendiri sampai hari ini sudah memiliki lebih 10.000 buku. Saya masih beli, saya masih baca. Saya sampai hari ini sudah berkhotbah lebih dari 27.000 kali selama 44 tahun lebih. Saya masih rasa banyak hal yang saya tidak ngerti. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu limpah. Mengapa setiap minggu cuma 1 kali ke gereja, khotbahnya cuma 10 menit? Jikalau di sini ada pendeta-pendeta, demi nama Tuhan, saya perintahkan, jadilah hamba Tuhan yang menggembala dombamu dengan baik. Jikalau di sini ada majelis-majelis, demi nama Tuhan, saya minta saudara koreksi diri bagaimana memelihara umat Tuhan. Dan anjurkan pendeta dan juga membawa gerejamu lebih dekat kepada Dia. Jikalau di sini ada sekolah-sekolah teologi, baik rektornya, dosennya, dan mahasiswanya, tetapkan hatimu seumur hidup pelajari firman Tuhan dan membawa manusia memasuki kebenaran daripada Tuhan. Manusia dicipta untuk apa? Untuk menerima, untuk menampung, menjadi penampung, menjadi kontainer di mana anugerah Tuhan, firman kebenaran Tuhan mengisi kita, memenuhi kita. Sehingga pada satu hari kita bertemu dengan Tuhan, engkau berkata, Tuhan, selama saya hidup di dalam dunia, saya sudah sering terisi oleh firman-Mu. Saya sering mengalami anugerah-Mu. Saya sering menerima kuasa-Mu. Saya selalu mendapatkan pertolongan-Mu. Dan di situ kelimpahan yang kau raih, yang kau peroleh, akan mengikuti engkau untuk selama-lamanya di dalam surga. Begitu banyak orang cuma mengetahui, ya pokoknya muda percaya, tua percaya, asal percaya sama-sama dosa diampuni. Kalau begini saya tua saja, waktu mau mati minta pengampunan, 1 kali selesai semua. Saudara-saudara, engkau bodoh karena engkau kira firman tidak penting. Engkau kira mengerti firman tidak nikmat. Padahal sebaliknya, makin pagi, makin dini engkau mengenal Tuhan, diisi oleh firman, diisi oleh anugerahnya, makin limpah, hidupmu makin menjadi mempunyai kekuatan. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, aku datang bukan sedang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada saudara-saudara. Saya mau tanya,
Maukah engkau mendapatkan hidup yang lebih limpah? Jawab. Maukah saudara-saudara? Engkau menjadi orang Kristen yang hanya secukupnya saja. Atau menjadi orang Kristen yang berlimpah-limpah di dalam kekayaan rohani. Saudara-saudara, pada waktu Lot berada bersama dengan Abraham. Dia makin menjadi kaya karena ternaknya banyak. Tetapi dia hanya mementingkan kekayaan ternak. Dia tidak mementingkan kekayaan rohani. Maka dia meninggalkan Abraham. Dia mencari tempat yang paling subur, yang paling mewah. Lalu dia hidup di situ. Apa akhirnya? Akibatnya Tuhan membakar dari surga dan api belarang untuk menghanguskan Sodom dan Gomora. Dan waktu Lot keluar dari kota itu, tangan hampa. Dia tidak bisa bawa kekayaannya sama sekali. Dia keluar dengan kedua tangan kosong. Diselamatkan tidak? Diselamatkan. Abraham diselamatkan. Diselamatkan. Sama-sama diselamatkan. Iya, sama-sama diselamatkan. Apa bedanya? Satu hanya selamat. Satu diselamatkan dengan berlimpah-limpah. Besok kita di surga juga demikian. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang tidak mengajar firman Tuhan baik-baik di dalam dunia ini, besok akan mengalami hidup diselamatkan, tetapi senantiasa sampai selama-lamanya di dalam keadaan miskin. Mereka yang betul-betul mempelajari, menikmati firman Tuhan, sungguh menyimpan firman Tuhan yang memenuhi hati, mereka di hidup limpah-limpah berjumpa dengan Tuhan di dalam surga. Manusia dicipta oleh Tuhan, pertama mengelola alam semesta. Manusia dicipta oleh Tuhan. Kedua, memancarkan kesucian, keadilan, kebajikan, kemuliaan, cinta kasih dan keadilan Tuhan di dalam dunia ini. Ketiga, manusia dicipta oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati anugerah dan kebenaran Tuhan. Mengisi sehingga hidup kita menjadi limpah. Terakhir, manusia dicipta oleh Tuhan. Untuk apa? Manusia dicipta oleh Tuhan. Keempat, untuk melaksanakan kehendak Tuhan Allah. Untuk menjalankan rencana Allah. Saudara-saudara, we are created in order to do the will of God. To accomplish His will on our own selves. Saudara-saudara, kita dicipta untuk bisa menjalankan, menggenapi rencana Allah. Saudara-saudara, kita dicipta untuk apa? Untuk menjalankan kehendak. Nah, di sini berarti bukan hanya ada kemauan dirimu sendiri. Pada waktu saya masih umur 17, saya akan menjadi komponis. Karena saya sanggup dalam 3 menit bikin satu lagu. Bagi saya tidak sulit. Saya di atas piano langsung bikin lagu. Kalimat per kalimat. Dan dengan segala sesuatu peraturan yang sangat cocok. Saya bisa bikin lagu dengan cepat sekali. Pada waktu saya umur 16, saya sudah di dalam 1 tahun bikin lebih 100 lagu. Saya berkata saya ingin menjadi musikus. 17 saya mulai kendak. Mau kendak misaya, kendak oratorio. Saya menjadi konduktor. Saya menjadi pelukis. Saya bisa di dalam beberapa puluh detik menggambar peta dunia. Saudara-saudara, banyak orang kagum luar biasa. Saya ingin menjadi pelukis. Saya ingin menjadi seorang penyair. Saya ingin menjadi seorang musikus. Saya ingin menjadi seorang filosof. Saya ingin menjadi seorang arsitek. Karena saya mempunyai hobi begitu banyak. Dan setiap bidang saya pelajari sangat tuntas. Saudara-saudara, sehingga pada waktu satu hari saya merasa saya boleh jadi ini. Saya boleh jadi itu. Saya mulai membanggakan diri. Ada panggilan Tuhan di dalam hati saya. Berkata, itu bukan rencanaku bagimu. Loh, apa maksudmu? Rencanamu? Saya mempunyai rencanaku. Tuhan bilang, engkau mempunyai rencanamu. Tapi aku mempunyai rencanaku. Dan rencanaku ada sebagian, ada rencana bagimu. Loh, rencanamu bagiku. Apa artinya? Aku mencipta engkau mempunyai tujuan yang sudah aku tetapkan bagimu. Nah, saudara-saudara, sekarang saya tidak lagi anak muda. Saya sudah lebih umur 60. Yang pernah dengar khotbah di dalam kebaktian duduk sendiri di sini. Seperti ini. Diperkirakan paling sedikit 16 juta manusia. Saudara-saudara, mungkin lebih dari itu. Yang pernah datang sendiri. Bukan dengar kaset. Bukan dengar di dalam siaran atau TV atau radio. Tidak. Yang pernah hadir dalam kebaktian saya. Saya perkirakan paling konservatif 16
juta manusia. Lalu saya tanya, kalau tanya mereka, engkau setuju tidak Stephen Tong jadi musikus? Mereka akan katakan tidak. Apakah setuju dia menjadi pelukis? Tidak. Apa yang seharusnya dia jadi? Ya dia menjadi hamba Tuhan. Yang berkhotbah, yang berfirman, memberitakan kebenaran Tuhan kepada kita. Saudara-saudara. Lalu engkau tanya, kenapa Stephen Tong akhirnya engkau bisa mengambil keputusan seperti itu? Saya berkata kepada saudara, waktu saya menyerahkan diri kepada Tuhan, air mata saya begitu banyak. Saya tidak pernah menangis lebih banyak dari malam itu. Yang membasahi seluruh pakaian depan di sini. Saya tidak mengerti kenapa. Karena waktu itu saya menemukan hidup bukan sembarangan. Hidup bukan untuk saya. Tuhan yang mencipta saya. Mempunyai rencana untuk saya. Dia mempunyai kehendak yang lebih mulia. Lebih agung. Lebih kekal. Lebih sempurna. Dari apa yang bisa saya tetapkan bagi saya. Satu kali saya berada di Yale University. Dan saya menyanyi. Waktu saya menyanyi. Seorang guru vokal mengatakan. Coba nyanyi, saya mau dengar suaramu. Waktu saya nyanyi. Dia kaget. Dan suaminya dia turun dari atas. Dari atas berhenti. Saya lihat dua kaki. Dengan celana yang panjang berada di tengah-tengah. Dia berhenti. Saya nyanyi selesai. Dia turun. Lalu dia mengatakan, Stephen. Can I suggest one thing to you? If you want to listen to me. Stay here. Do not go home to Indonesia. Stay here. I will make you one of the greatest singer of our time. Stephen Tong jangan pulang Indonesia. Tinggal di sini. Mulai hari ini. Saya sudah dengar suaramu. Saya akan jadikan kamu salah seorang penyanyi yang terbesar di dalam zaman ini. Itu dosen dari kelas doktorat. Vokal yang muridnya sangat hebat. Dia mengatakan Stephen Tong. Saya bilang tidak. Saya seorang hamba Tuhan. Saya sudah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Memberitakan firman. Dia bilang jangan begitu. Coba pikir lagi. You tahu tidak? Di tempat kau berdiri. Sudah banyak orang berdiri. Dan bukan saya minta mereka. Mereka yang minta saya. Saya tanya apa maksudmu? Doktor itu profesor mengatakan. Begitu banyak orang datang ke rumah ini. Tanya kepada saya. Jadikan aku penyanyi. Aku ingin menyanyi. Lalu saya menjawab. No. You go home. Saya mengusir mereka pulang. Because you do not have the instrument in your throat. Di dalam kerongkonganmu. Tidak ada instrumen. Engkau tak mungkin nyanyi. Pulang saja. But Stephen, you can. You bisa. Saya bisa jadikan engkau seorang penyanyi yang baik. Saya bilang tidak. Waktu saya muda. Saya mau menjadi musikus. Tetapi akhirnya saya menjadi pendeta. Dia mengatakan waktu saya masih muda. Saya ingin menjadi pendeta. Akhirnya saya jadi musikus. Saudara-saudara. Lalu saya mengatakan itulah engkau adalah engkau. Saya adalah saya. Dia senyum. Dia bohwat. Dia tidak bisa apa-apa. Tidak berdaya. Dan kita jabat tangan. Dia tetap jadi musikus. Saya tetap jadi pendeta. Saudara-saudara. Saya bukan orang yang tidak berencana. Waktu saya masih muda. Rencana saya begitu banyak. Apa yang saya sentuh. Apa yang saya pelajari. Pasti saya tuntas sampai saya mengerti sedalam-dalamnya. Sampai hari ini. Kalau saya sudah mau belajar satu bidang. Saya akan tuntaskan sampai bidang itu. Sesudah saya tuntas. Saya berani bicara sama orang otoritas di seluruh dunia. Saudara-saudara. Engkau belajar sampai doktorat di bidang itu. Mari kita bicara tentang bidang itu. Ini sifat saya. Saya akan tuntas mengerti satu. Tapi saudara-saudara. Pada waktu saya umur 17. Tuhan berkata kepada saya. Stephen Tong bukan. Bukan itu tujuanmu. Itu bukan sasaran yang kutetapkan. Loh Tuhan. Engkau akan memberikan kebebasan kepadaku kan? Engkau memberikan kebebasan sekarang aku dong. Yang menetapkan. Tuhan bilang tidak. Jalanmu bukan jalanku. Kepikiranmu bukan kepikiranku. Bagaimana langit lebih tinggi daripada bumi. Demikian pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Lalu saya gemetar. Tuhan. Jadi Tuhan maunya apa? Saya mau engkau mengikuti panggilanku. Mentaati firman dan pimpinanku. Engkau menyerahkan diri. Nah saudara-saudara. Saya tidak berarti semua jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak panggil semua. Tetapi jikalau Tuhan mempunyai rencana khusus untuk Anda. Saudara jangan tolak. Jangan ragu-ragu. Jangan menyimpan diri. Jangan berpura-pura. Jangan menolak Tuhan. Karena itu bahaya sekali.
Saudara-saudara, apakah benar setiap orang ada rencana Tuhan dalam dirinya? Iya. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang ada rencana Tuhan bagimu yang sudah disiapkan. Ada yang disiapkan menjadi sesuatu manusia yang begitu sulit hidupnya, tapi akhirnya menjadi berkat besar bagi orang lain. Ada yang diberikan kesengsaraan yang sangat besar, justru untuk membuktikan engkau tahan uji. Ada yang diberikan kelancaran, justru Tuhan mengetahui engkau tidak bisa tahan kesulitan sedikitpun. Jadi yang lancar, yang kaya, jangan sombong. Yang susah, yang menderita, jangan kecewa. Kita masing-masing hidup ada mandat dari Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah Tuhan menciptakan aku? Adakah tujuan di dalam hidupku? Tuhan mengatakan ada. Ada tujuan yang kutetapkan untuk hidupmu. Itu sebab malam ini saya ingin saudara-saudara dengan jujur, dengan rendah hati, dengan polos, seperti anak kecil, jangan menudung, jangan menipu, datang kepada Tuhan, berkata kepada Dia, mulai hari ini nyatakan kehendakmu kepadaku, nyatakan tujuan hidup kepadaku, jadikan aku sungguh-sungguh serius menjalankan tujuan yang ketetapan bagi aku. Maukah saudara? Maukah saudara? Ini bukan menyangkut saya sudah selesai. Saya tadi waktu masih remaja sudah selesai pergumulan itu. Dan sampai hari ini belum pernah satu detik selama 44 tahun setengah saya mengeluh atau saya menyesal atau saya mengatakan Tuhan aku kecewa. Tidak. Karena aku sudah mengetahui ada tujuan hidup. Setelah menikah 31 tahun, tanya nyonya saya, pernahkah saya mengatakan salah saya jadi hamba Tuhan? Pernahkah dia dengar saya bilang, cilaka begitu sulit melayani Tuhan? Satu kata pun tidak pernah keluar dari mulut saya. Nyonya saya ada di sini. Karena apa? Manusia yang mencari, mentaati pimpinan dan kehendak Tuhan. Dia akan menikmati Tuhan. We are created in order to glorify God and to enjoy Him forever. Menikmati Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pada malam ini saya tidak tahu apa yang akan Tuhan katakan langsung ke dalam hatimu. Tapi saya tahu ada pimpinannya, ada tujuan, ada makna, ada rencana yang Tuhan tetapkan bagi dirimu. Maukah engkau berkata, Tuhan, saya rela taat kepadamu. Saya rela datang kepadamu. Hari ini juga berdoa bersama-sama untuk mengerti kehendak Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab pertanyaan saya. Engkau menjawab Tuhanmu. Mari kita tunduk kepala. Pada waktu kita semua tunduk kepala, saya hanya memanggil satu kali dengan undangan yang mulia, dengan ajakan yang serius, dan saudara menjawab dengan hikmat di hadapan Tuhan. Siapa berkata, malam ini saya datang kepada Tuhan. Engkau yang belum Kristen, atau engkau belum beragama Kristen, atau engkau datang bukan mau dengar kekristenan, malam ini mau cari kehendak Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, saya rela, saya sungguh-sungguh mau cari kehendak-Mu. Saya mau tahu tujuan hidupku. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah yang malam ini mau mengerti kehendak Tuhan, mau cari tujuan Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali. Sekarang saya minta semua dengar satu kali lagi, tidak lagi memperpanjang. Siapa berkata malam ini, saya mau berdoa di hadapan Tuhan untuk mencari pimpinan dan kehendak Tuhan untuk tujuan hidup saya. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Barang siapa yang sudah acung tangan, engkau boleh berdiri, maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan malam ini. Sekarang juga berdiri dan maju ke depan. Saudara-saudara, ikut saya berdoa satu kalimat per satu kalimat dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya berterima kasih
Karena Engkaulah yang telah mencipta aku sebagai manusia menurut peta teladan Tuhan sendiri. Pada malam ini aku datang kepadamu. Aku mau mencari kehendak-Mu. Aku mau mengerti tujuan hidupku. Aku berterima kasih karena Engkau menciptakan manusia untuk mengelola dunia ini, untuk memancarkan kemuliaan-Mu, untuk menerima anugerah-Mu, dan untuk menjalankan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan kasihani aku, nyatakan kehendak-Mu kepadaku, beri kekuatan kepadaku untuk sungguh-sungguh mentaati pimpinan-Mu. Dengar doaku Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, ampunilah dosaku, tebuslah jiwaku, pimpinlah hidupku untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang di depan berdoa bagi dirimu sendiri. Dosa yang menghambat engkau. Engkau minta Tuhan Yesus membasuh dengan darah. Setan yang mengganggu engkau. Engkau minta Tuhan Yesus melepaskan engkau dari cengkeramannya. Berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada engkau untuk hidup sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh menerima Kristus, sungguh-sungguh kembali dan taat kepada Dia. Semua berdoa. Yang di belakang berdoa bagi mereka yang maju di depan. Yang di depan berdoa bagi diri sendiri. Kita semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang demikian ajaib dan anugerah dan kebenaran yang demikian ajaib Tuhan sudah karuniakan, sudah Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami, berkata-kata kepada kami, jangan meninggalkan kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu serta karya pekerjaan keselamatan-Mu di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami, Engkau memberkati setiap jiwa, sehingga di dalam hasrat, di dalam kemauan yang sungguh-sungguh rendah hati, mau cari kehendak Tuhan, Tuhan temukan kami, Tuhan nyatakan kepada kami, Tuhan berkata-kata kepada hati kami. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih. Meski suara manusia sudah berhenti, suara Tuhan tidak berhenti terus di dalam hati kami masing-masing. Engkau menghancurkan kuasa iblis, Engkau menyatakan kemuliaan dan kehendak-Mu di dalam diri kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.